Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Rumah Bapa, Rumah Kita. Saudara, ada ungkapan home sweet home. Home sweet home bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rumahku, surgaku, rumahku tercinta, rumahku, istanaku, dan sebagainya. Pada prinsipnya, home sweet home merupakan ekspresi betapa rumah yang kita tinggali sangat berarti dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, rumah kita sebagai orang percaya itu sebenarnya di mana? Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 2 dituliskan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi jelas sekali bahwa rumah kita sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Di mana Bapak berada, kita akan berada. Itu artinya rumah Bapa adalah rumah kita. Di mana itu? Surga yang mulia. Lalu bagaimana dengan bumi di mana kita sekarang berpijak dan tinggal? Saudara, bumi bukan tempat kita. Kita ini diproyeksikan, diarahkan menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia juga tidak mengenal kita, seperti dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Itulah sebabnya sebagai manusia, kita seringkali menghadapi berbagai macam kenyataan yang pahitnya minta ampun. Kok bisa sejak muda menderita terus? Kok bisa ya hidup selalu diremehkan orang? Kok bisa ya sampai sakit seperti ini? Kok bisa ya mengalami kecelakaan yang seperti ini? Kok bisa punya teman tapi jahat sekali? Kok bisa ya orang-orang di sekitar kita menyebalkan sekali? Kok bisa sih masalah datang terus-menerus? Lalu kita mulai marah dan mempertanyakan Tuhan. Mengapa Tuhan hal ini terjadi padaku? Apa salah dan dosaku? Sehingga aku harus melewati masa yang menyulitkan ini. Seakan-akan hidup di dunia ini harus selalu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Ya begitulah kita, saudara. Maunya selalu yang baik melulu. Itu jugalah yang ada di pikiran istri Ayub, sampai ia mengutuki suaminya sendiri. Ayub pun sampai berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 ayat 10. Saudara, sebelum kita berpikir mengapa hal ini terjadi padaku, dan apa salah, dan juga apa dosaku, cobalah untuk menyadari di manakah kita hidup saat ini. Kita ini hidup di dunia dengan beragam peristiwa. Segala hal baik dan buruk ada. Segala sukacita dan dukacita ada. Ada siang dan juga ada malam. Ada yang positif dan tentu saja ada yang negatif. Dunia memang bukan rumah kita. Jadi kita perlu memahami dengan baik bahwa begitulah dunia ini. Kita tidak bisa menuntut diri kita
untuk selalu mendapatkan hal baik. Tapi tidak selamanya juga kita terus-menerus ada dalam ketidakbaikan. Itu harus kita sadari. Tuhan sendiri pun kan tidak pernah menjanjikan hari akan panas. Tapi juga tak pernah berjanji pasti ada hujan. Begitu dituliskan dalam sebuah syair lagu. Maka ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, jangan dulu marah dan mempertanyakan, memprotes, bahkan menyalahkan Tuhan, seakan-akan kita harus selalu dan berhak mendapatkan yang baik. Karena kalau kita mau menerima yang baik, kita pun harus siap untuk menerima yang tidak baik juga. Karena dunia ini bukanlah rumah kita, maka kita perlu menaruh pandang kita pada suatu hal yang bersifat kekal, yang bersifat abadi. Karena di sanalah rumah kita. Jadi kita harus benar-benar menyadari dengan baik bahwa dunia bukanlah rumah kita. Rumah kita sesungguhnya adalah di surga. Di dunia ini kita hanya sebagai pengembara saja. Orang Jawa berkata, mung mampir ngombe, hanya numpang minum, hanya sebentar saja. Itu berarti kita harus sesegera mungkin memindahkan hati kita ke surga, ke langit yang baru dan bumi yang baru, ke LB3. Nah, yang disayangkan, kebanyakan kita, khususnya yang sudah ada di zona nyaman, apa-apa ada, apa-apa bisa, cenderung menaruh hatinya di bumi, bukannya memindahkan hatinya ke surga. Yang dikerjakan justru berupaya untuk memiliki segalanya. Tidak sadar bahwa dengan begitu, ia sedang memarkirkan hidupnya di bumi ini. Padahal suatu hari nanti, bumi ini akan dibumi hanguskan, akan menjadi danau api. 2 Petrus 3 ayat 10-11. Di sisi lain, mereka yang merasa belum bisa menikmati dunia dan keindahannya juga berjuang habis-habisan. Semua dikorbankan agar bisa memiliki hidup yang utuh dan lengkap. Orang yang seperti ini juga berpikir sepertinya kesempatan untuk menikmati hidup itu hanya sekali saja, yaitu di bumi. Mereka lupa bahwa ada kekekalan. Lupa justru di sanalah hidup yang sebenarnya baru dimulai. Saya berkata demikian bukan berarti tidak setuju kalau ada orang yang bekerja keras, yang berjuang. Bukan. Boleh dan memang orang harus hidup berjuang. Tetapi semua hanya ditujukan agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Semua untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Begitu. Jangan sampai kita terjebak dan terbelenggu, lalu tidak bisa lepas lagi dari dunia ini. Sebab itu saudara, jangan terkecoh dan jangan terlalu berharap bahwa dunia akan selalu baik dan ramah. Ya, sekali lagi, karena rumah kita bukan di bumi. Rumah kita adalah rumah Bapa di surga nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.